Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Berikut adalah kompetensi dasar IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ingin tahu? Ayo kita pelajari bersama. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Contohnya sapi, kucing, dan gajah. Dapatkah anak-anak menyebutkan hewan vivipar lainnya? Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Sekarang kalian amati gambar hewan berikut. Lalu kelompokkanlah hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn berikut ini. Setelah belajar tentang cara perkembangbiakan hewan, sekarang tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Seperti ikan yang banyak dijual dan dikonsumsi, bahkan ada yang diekspor ke luar negeri. Kamu juga bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Negara Brunei Darussalam terkenal dengan sumber daya alamnya, yaitu minyak bumi dan gas alam. Negara ini juga merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian di bidang pertanian. Hasil pertanian seperti nanas, padi, kelapa, dan gula diekspor ke berbagai negara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Dan penambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara Kamboja dialiri Sungai Mekong, di mana daerah tersebut merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertaniannya antara lain padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Selanjutnya adalah negara Malaysia, di mana kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Begitu juga halnya dengan produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letaknya yang sangat strategis, sehingga saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Selain pertanian,
Perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata, di mana keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Di pelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Diagram Venn berikut ini membandingkan antara negara Indonesia dan negara Malaysia, di mana kedua negara tersebut memiliki persamaan, yaitu sebagai pengekspor minyak bumi, gas bumi, dan produk dari. Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia yaitu mata uang Indonesia rupiah, mata uang Malaysia yaitu ringgit. Indonesia memiliki sektor pariwisata untuk wisatawan asing. Malaysia memiliki sektor perdagangan internasional yang tumbuh dengan cepat. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang melimpah. Malaysia merupakan negara pengekspor peralatan elektronik. Itulah diagram Venn yang berisi perbandingan antara negara Indonesia dan negara Malaysia di bidang ekonomi. Nah, anak-anak Bu Guru juga bisa membandingkan 2 negara ASEAN seperti contoh tersebut. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kalian akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kalian dengar. Sekarang, Bu Guru akan membacakan sebuah teks dan kalian mencatat fakta-faktanya. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kalian sudah mendengar teks yang dibacakan oleh Bu Guru. Menurutmu, apa kesimpulan dari teks tersebut? Anak soleh-soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.